Saat ini saya akan melakukan refleksi perencanaan terhadap RKT dan RKAS. Semoga lulus. Amin. Bersama saya Ibu Tanti Malike, SMA N33 Jakarta. Baiklah, ini adalah aksi nyata perencanaan perbaikan satuan pendidikan melakukan refleksi perencanaan guru. Apa itu perencanaan berbasis data? Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk meningkatkan pencapaian serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perencanaan berbasis data bertujuan 1. Memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran. 2. Pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Yang 3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan anggaran satuan pendidikan. Dan yang 4 adalah mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam melakukan perencanaan berbasis data. Nah, identifikasinya di sini adalah tahapan mengunduh data dari platform rapor pendidikan, lalu merujuk kepada daftar indikator prioritas, menetapkan indikator rapor sebagai masalah dan yang akan diintervensi. Lalu refleksinya, dari masalah yang akan diintervensi dilakukan analisis untuk mencari akar masalah dan benahinya tahapannya membuat program dan kegiatan sebagai solusi untuk setiap akar permasalahan yang ditetapkan. Dan di sini di RKAS, tahapannya adalah menentukan daftar kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam RKAS, menetapkan barang dan jasa yang akan dibelanjakan termasuk harga satuan, dan memasukkan kegiatan dan anggaran dalam RKAS. Refleksi pribadi, perencanaan yang pernah disusun, selama ini apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKAS. Yang kedua, kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan. Dan yang ketiga, fakta apa yang perlu dilakukan, dasar pertimbangan bersama agar perencanaan lebih baik di masa yang akan datang. Selama ini, apa saja yang menjadi pertimbangan disusunnya kegiatan seperti yang tertera dalam RKT dan RKAS? 1. Konteks secara menyeluruh mulai dari analisa 8 SNP, kondisi satuan pendidikan, satuan SMA Negeri 33 Jakarta, sehingga kondisi lingkungan satuan pendidikan. Lalu yang kedua, menghindari kondisi kesenjangan yang dihadapi oleh sekolah. Yang ketiga, program yang menjadi skala prioritas pada tahun terkait. Yang keempat, kepentingan semua stakeholder dan mencakup tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesulitan atau tantangan yang akan tantangan dalam perencanaan. Pertama, kerepotan tersendiri dalam melakukan merging semua data usulan anggaran dalam bentuk Excel dan menambah pekerjaan untuk menyamakan formatnya. Yang kedua, kecemburuan sosial antara unit-unit pengguna anggaran. Yang ketiga, kesulitan dalam penggabungan dokumen mengajukan anggaran dari unit-unit kerja yang berkepentingan. Dan yang keempat, terjadinya kenaikan harga barang. Fakta untuk perencanaan masa depan, kekasan daerah DKI Jakarta yang multi penduduk, kondisi dan potensi daerah di lingkungan Jalan Kamar Raya Cengkareng yang penduduknya kurang memadai ditandai 90% siswa mendapat KJP, dan sosial budaya masyarakat yang beragam di lingkungan SMA Negeri 33 Jakarta. Kesulitan atau tantangan dalam perencanaan. Pertama, kerepotan tersendiri dalam melakukan merging semua usulan anggaran dalam bentuk Excel dan menambah pekerjaan untuk menyamakan formatnya. Yang kedua, kecemburuan sosial antara unit-unit pengguna anggaran. Yang ketiga adalah kesulitan dalam menggabungkan dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja yang berkepentingan dan terjadi kenaikan harga. Nah, ini adalah RKAS IRS SMA Negeri 33 seperti itu. Terima kasih Bu Tanti, menurut saya RKT
dusun ya, satuan pendidikan sangat bermanfaat, dan sehingga kita bisa mengetahui kesulitan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Oke, itu aja, makasih. Refleksi oleh Bu Tanti terhadap rencana pencetahunan atau RKT ini dan rencana RKS yang pernah disebut satu pengen sangat bermanfaat sekali untuk sekolah, bahkan untuk guru sekalipun, sehingga karena semua guru mengetahui kesulitan atau tantangan yang pernah dihadapi dalam melakukan perencanaan dan pertimbangan khususnya RKT dan RKS. Sudah menonton YouTube Map Tanti, please subscribe, like, and comment. Terima kasih.